Saya ingin cerita sedikit. Entah mengapa saya ingin sekali bercerita dalam sekali ini saja. Dalam kehidupan di waktu kecil sebagai anak pertama, saya hanya sempat menikmati masa kecil sebentar. Saat remaja, saya adalah kutu buku yang kurang bahagia lah ya. Kehidupan kami yang pas-pasan, keluarga kami yang pas-pasan dan tergolong keluarga miskin bukanlah penyebabnya. Bukan satu-satunya penyebabnya. Penyebabnya adalah hal yang sebenarnya tidak ingin saya alami menjadi peristiwa yang terulang kepada anak-anak saya. Kehidupan berumah tangga mempengaruhi mental kita hingga ke hari tua. Saya tidak menyalahkan masa lalu, saya menyalahkan diri saya sendiri yang tidak bisa lepas dari banyak ketakutan, trauma, dan selalu merasa tidak aman. Saya pernah jatuh cinta pada seorang yang saya kenal di kampung halaman. Waktu itu dia lebih memilih menikah dengan pria lain yang dicintainya. Mungkin juga cinta pertamanya, atau mungkin ada banyak pertimbangan lain lah. Saya tahu perasaan di masa remaja itu penting, tapi peristiwa itu juga menjadi pelajaran berharga bagi saya bahwa tidak ada yang abadi atau selamanya di dunia ini. Orang yang saya cintai tentu bahagia hidup bersama laki-laki lain yang ia cintai dan membayangkan ingin hidup bersama pasangannya selamanya. Entah apa yang terjadi sepanjang hidup mereka bersama. Tentu banyak suka dukanya. Saya pastinya tidak ingin tahu, tapi salah seorang dari mereka kemudian saya ketahui meninggal dunia, meninggalkan wanita yang pernah saya cintai. Saya tahu saya telah lama berhenti mencintainya, bahkan tidak lagi mengingatnya sebagai gadis, sebagai wanita, sebagai seseorang yang pernah saya cintai. Yaitu tadi karena hukum fisika alam semesta mengatakan bahwa yang fana tetaplah fana. Tidak ada yang selamanya, termasuk perasaan yang begitu pernah melukai saya. Apalagi saya sendiri juga telah menikah dan punya 2 orang anak. Saya tidak memiliki perasaan apapun lagi terhadap dia, terhadap semua kenangannya. Apakah karena saya seorang laki-laki? Ya tidak juga. Ada beberapa wanita yang pernah singgah dan mampir di hidup saya. Kemudian ada beberapa wanita yang saya tanyakan. Mereka juga berhenti mencintai saya, berhenti mencintai seseorang, berhenti menangisi luka hati. Seiring waktu semuanya kan berubah. Ketika bertemu mereka berdua, saya tidak pernah memiliki perasaan apa-apa lagi. Lalu ketika saya merasa marah terhadap orang tua saya sendiri, saya dengan cepat disadarkan oleh kenyataan peristiwa hidup memang mengajarkan bahwa satu-satunya perasaan cinta yang tidak boleh putus, yang tidak boleh hilang adalah kasih sayang timbal balik terhadap orang tua, terutama ibu. Saya memiliki seorang ibu yang penuh kekurangan, sudah tua. Kekurangannya ya pendidikannya, kedewasaannya, dan cara berpikirnya yang emosi dan egois, tapi itu sama sekali bukan alasan untuk melupakan pengorbanannya. Pengorbanannya yang besar selama bertahun-tahun membesarkan kita, menghidupi kita. Saya bersyukur pada saat ini memiliki seorang saudara perempuan yang mau mengurusnya dengan tulus, dengan jauh lebih baik. Hubungan keluarga adalah hubungan yang paling nyata dan paling rumit di dunia. Nilai ditentukan bagaimana kita mau berkorban. Misal jika seorang ibu marah, lalu kita ingin mengaturnya agar tidak bersikap memalukan menurut ukuran kita, menurut kondisi kita. Oh no, tidak ada hak kita mengatur hidup orang tua kita, apalagi seorang ibu. Yang tertinggal adalah kewajiban kita untuk bersabar. Nilai manapun di dunia ini tidak membenarkan seorang anak bersikap kasar terhadap seorang ibu. Pernah ya saudara berkata begini, kamu tidak mengerti, saya yang menjalani semuanya. Demikianlah sering kata-kata di antara saudara ya kan. Yang saya tahu kata-kata itu juga tidak pantas jika diajukan hanya untuk mengeluh menghadapi seorang ibu yang telah tua. Bayangkan, ibu hanya tinggal menjalani sisa hidupnya. Walau bagaimanapun kita berdoa agar ia panjang usianya, walau bagaimanapun kita ingin merawat seluruh kenangan yang hidup bersamanya, orang tua kita pasti akan berlalu sama halnya seperti kita yang akan pergi meninggalkan keluarga dan anak-anak kita. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Fakta, realita. Saya paling khawatir dengan keuangan orang tua ketika mereka sudah sangat tua. Uang sangat penting agar mereka merasa merdeka menentukan sedikit keinginan yang masih tersisa dalam hidup mereka. Saya sangat tidak setuju jika ada di antara anak-anak saudara-saudara yang selalu mencoba membujuk ibunya yang telah tua untuk meminjam uang ibu tersebut. Apalagi ketika ibunya sudah sangat tua, sekali lagi sudah renta. Kita tahu kebanyakan uang itu tidak akan dikembalikan ya. Biasalah kalau orang pinjam uang ya.
enak meminjamnya, susah mengembalikannya. Padahal seorang ibu adalah seorang wanita. Ketika ia sudah menjadi tua, apakah ia bisa menghasilkan uang selain sisa uang simpanannya yang telah ia kumpulkan semenjak ia masih muda? Sisa dalam bentuk harta benda atau properti. Setelah mengeluarkan banyak pengorbanan, membiayai dan membesarkan kita sepanjang hidupnya. Saya ingin mengungkapkan hal ini kepada para anak-anak yang sudah dewasa, bahkan mungkin anak-anak ya usianya sudah tua, sampai 50 tahun pun masih punya orang tua ya. Kepada istri-istri mereka juga, jika ibumu, jika mertuamu punya simpanan dalam bentuk uang, emas, dan properti lainnya, selamatkan simpanannya. Jangan dipakai, jangan coba-coba dipinjam. Kalian akan menyakiti hatinya ketika janji mengembalikan pinjaman hanyalah dusta belaka. Karena ketika janji mengembalikan itu sampai, ketika hutang diingatkan dan ditagih, kalian akan mengemukakan 1000 alasan untuk tidak memenuhinya. Bahkan mungkin hati kalian marah, padahal itu salah kalian 100%, kalian yang pinjam uangnya. Maka ketika itu hidup kalian sudah menjadi terkutuk jika ibumu marah di dalam hati. Bayangkan, ketika anak-anak yang seharusnya telah hidup mandiri masih mengganggu kehidupan finansial ibunya yang telah tua, yang seharusnya dilindungi. Itu adalah pelanggaran yang haram terhadap nilai-nilai kehidupan, akhlak dan kepatutan. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, mengapa saya membenci ibu misalnya? Karena sifatnya yang buruk. Memangnya apa yang bisa saya lakukan untuk merubah sifat seorang ibu? Memang saya berhak? Tidak. Tidak ada seorang pun yang berhak menyakiti hati seorang ibu dengan mengaturnya, dengan menyinggung dan menyakiti perasaannya. Apalagi menjelek-jelekannya atau menjelek-jelekan saudara dan saudari kamu yang sedang merawat orang tuamu. Itu menandakan bahwa kalian hanyalah pribadi-pribadi yang memiliki pemahaman yang sempit, pikiran yang sempit, dan jiwa yang sangat sempit. Hindari menyusahkan dan menyakiti hati seorang ibu, terutama ketika usia mereka telah sangat tua. Hindari mempersulit saudara kita atau saudari kita yang sedang berusaha merawat ibu dan menyenangkan ibu. Hindari menjelekkan mereka juga. Tanya pada diri kalian sendiri, ketika kalian telah berkeluarga, memiliki istri dan anak-anak, apakah kalian sanggup merawat seorang ibu yang telah tua tanpa pamrih sama sekali? Tanya dengan jujur kepada hati nurani kalian. Ya sekali lagi, jujurlah pada diri sendiri. Jangan selalu merasa benar dan lalu menyebarkan informasi yang salah secara sepihak, misalnya hanya karena perasaan kecewa terhadap seorang ibu, terhadap saudara kandung sendiri. Apalagi peristiwa ini berlaku pada setiap orang. Hanya orang baik, orang bijak yang berpikir dan selalu berpikir positiflah yang mau menerima ibu apa adanya. Apakah kalian pernah membuat seorang ibu menangis? Bagaimana kalian tahu dia tidak menangis? Dulu dia masih muda seperti layaknya ibu-ibu di dunia ini. Dia telah mengorbankan hidupnya, melahirkan hingga merawat dan membesarkan kalian. Sepanjang masa mudanya menjadi hari tuanya, apakah kalian berpikir ia pernah berbahagia? Kapan kita pernah membuatnya berbahagia? Itu yang terpenting. Pertanyaannya, kapan kita pernah membuatnya berbahagia? Atau bahkan kita selalu menyusahkannya, menyakiti perasaannya? Saya juga tidak punya uang, saya juga bukan orang baik, saya juga merasa selalu menyakiti hati ibu. Tapi sebisanya saya ingin mengirim uang misalnya buat ibu. Tidak sebersit sedikit pun meminta tolong keuangan, meminta bantuan finansial, atau meminjam uang pada ibu. Sebagai anak yang masih bekerja, kita wajib membantu ibu, bukan sebaliknya. Semoga renungan ini bermanfaat bagi anak-anak, ya, bukan hanya saya atau keluarga saya, tapi juga orang-orang lain yang masih punya ibu. Rawatlah ibumu, hormatilah dia, sayangilah dia, sebisa-bisanya buatlah dia berbahagia. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.